Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan lisa'adatil amilin al-mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa menghadiri undangan Allah untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal sholih. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi adal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, salah satu di antara rukun khutbah Jumat yang wajib disampaikan oleh khatib adalah wasiat takwa. Ini menunjukkan betapa takwa ini adalah merupakan sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Yang di dalam tradisi agama, segala sesuatu yang diulang-ulang itu menunjukkan betapa pentingnya sesuatu tersebut. Misalkan di dalam sholat, salah satu rukunnya adalah membaca suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah ini disebut dengan sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ini menunjukkan betapa pentingnya membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Demikian pula tentang takwa ini menjadi rukun dalam khutbah Jumat, sehingga khatib wajib menyampaikan ini. Maka ini mengandung pengertian bahwa sesungguhnya takwa ini adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Bahkan saking pentingnya ketakwaan ini sampai-sampai di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan tegas menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian aku jadikan kamu syu'uban wa qabailah lita'arafu, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal satu sama lainnya. Inti penekanannya pada ayat berikutnya ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa. Jadi rupanya inilah yang menjadi jawaban kenapa takwa ini penting. Karena nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat manusia itu dari banyaknya harta yang dia miliki, atau dari pangkat dan jabatan yang dia sandang di dunia, atau dari gelar kesarjanaan yang berenteng menyertai namanya. Bukan itu.
tetapi semata-mata ketakwaan inilah yang menjadi penilaian Allah terhadap hambanya. Maka sesungguhnya hidup ini adalah perjuangan untuk menjadikan diri kita masing-masing ini sebagai hamba Allah yang bertakwa. Yang takwa ini secara simpel oleh para ulama diartikan dengan imtisalil awamir wajtinabin nawahi. Kita menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan ketaatan, dan demikian pula kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketundukan, kepatuhan kita secara totalitas kepada Allah, itulah yang akan bisa menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Maka tidak heran kalau kemudian ini menjadi pesan penting setiap Jumat dari para khatib, sehingga kita disadarkan kembali bahwa hidup ini sesungguhnya adalah perjuangan kita untuk mencapai derajat muttaqin, mencapai derajat orang-orang yang bertakwa yang akan menempati posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan yang pertama, kenapa pesan takwa ini menjadi penting. Yang kedua, takwa ini adalah merupakan jalan keselamatan, baik itu di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Di dalam Al-Quran surat At-Tolaq ayat 2 sampai ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang ia itu bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan yang ia hadapi. Namanya hidup di dunia, kita punya masalah itu tentu. Karena ad-dunya darul bala wal imtihan. Dunia ini tempatnya ujian, tempatnya derita. Sedangkan darul jaza itu adalah kehidupan akhirat. Maka ketika kita dalam hidup di dunia ini mengalami ujian, cobaan, derita, malapetaka, selama itu kita sikapi dengan takwa, dengan ketundukan dan kepatuhan kita secara totalitas kepada Allah, maka Allah berjanji, ya ja'allahu makhraja. Aku akan berikan jalan keluar dari kesulitan apapun yang ia hadapi. Permasalahan kita memang besar, tapi kita tetap yakin bahwa Allah lah yang maha memberikan solusi kehidupan. Yang bahkan mungkin kadang-kadang solusi itu di luar nalar dan akal kita, di luar perkiraan dan persangkaan kita, selama kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan ini janji Allah dalam Quran. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak bakal mengingkari janjinya. Dalam ayat berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan aku akan berikan kepada mereka rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Rizki dalam arti yang luas, bukan hanya dalam hal materi. Materi memang termasuk bagian dari rizki, tetapi kesehatan itu adalah rizki. Komunitas teman-teman yang solih adalah rizki. Keluarga yang sakinah itu adalah rizki. Anak yang solih dan solihah itu adalah rizki yang tidak ternilai. Dan itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Secara ekonomi mungkin dia pas-pasan, secara pendapatan mungkin dia kesulitan, tetapi hidupnya menjadi berkah, hidupnya menjadi tenang. Ketika di rumah istrinya adalah istri yang solihah, anak-anaknya adalah anak-anak yang solihin, anak-anak yang solih dan solihah. Ini merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Sehingga dengan ini pahamlah kita kenapa takwa ini menjadi penting, sehingga dengan demikian kita terus berjuang memasukkan kita, mengelompokkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ada jaminan keselamatan di dunia dan lebih-lebih keselamatan di akhirat. Sungguh tertipulah manusia ketika dia di dunia ini hanya mencari pangkat dan jabatan, hanya mencari materi, hanya mencari pujian dan kedudukan di hadapan manusia. Maka mereka itu akan tertipu. Pangkat dan jabatan selama itu menjadi alat untuk menjadikan dia orang yang bertakwa, itu akan sangat efektif. Sehingga dengan kekuasaan yang dimiliki, dia kemudian bisa memberikan suatu undang-undang yang mensejahterakan yang dipimpinnya, rakyat yang dipimpinnya,
menuju kepada ketaatan kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau memimpin masyarakat Islam di Madinah ketika itu, sehingga ketika itu beliau menjadi kepala negara di Madinah. Dengan ketakwaan beliau, maka jadilah negara itu menjadi negara yang aman dan tentram. Dan ini diteruskan oleh para sahabat-sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin yang memimpin dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kepada kita jalan petunjuk menuju ke arah ketakwaan, menuju ke arah ketaatan, sehingga kita termasuk orang-orang yang terselamatkan di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Kita tidak bergeser sedikit pun kebergantungan kita kepada Allah. Kita tidak bergeser sedikit pun posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan hamba dunia, bukan hamba pangkat dan jabatan, bukan hamba uang dan materi, tetapi kita tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan sesungguhnya hanya kepadamu aku menyembah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi renungan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dikelompokkan oleh Allah Ta'ala dalam hamba-hambanya yang muttaqin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa kemanfaatan. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qurabbik fir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ikhwatal iman rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Wa qad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man hadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadikal hujjaji wal musafirin wal huzzati wal mujahidin fil barri wal bahri wal jawi. Allahumma balighum maqasidahum waruddahum ila awtanihim aminin salimin farihin maqbulin mabrurin mustabshirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah aqimis shalah.